warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai di penghujung IST ya, In-Service Training, yaitu pertemuan pada hari ke-8. Nah, pada saat ini Bapak dan Ibu akan membuat persiapan. Yang pertama melakukan rencana tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut, bukan rencana tidak lanjut ya, Bapak dan Ibu. Nah, RTL ya, ini tugas ke-10 dan setelah mengerjakan tugas 10, Bapak dan Ibu melakukan atau mengunggah ya, sudah menunggah hari ini tugas 8 dan tugas 9 A, B, C, D begitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita perhatikan saja langsung tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan terakhir ini di pembelajaran hari ke-8 IST, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, langkah-langkahnya seperti begini, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama adalah membuat jadwal RTL ya di jam pertama, jam 8 sampai jam 8.45. Kemudian dari jam 8.45 sampai jam 9, Bapak dan Ibu mengunggah tugas 8. Nah, setelah itu dari jam 9 Bapak dan Ibu melakukan refleksi ya. Nah, nanti dilanjutkan ya sekitar jam 10-an lah ya. Pemberian motivasi sama saya untuk apa? Untuk ya nanti dalam melakukan RPS itu ya, Bapak dan Ibu begitu. Kemudian nah, tes akhirnya nanti pada jam ke-5 tes akhir ya, Bapak dan Ibu gitu. Nah, dalam membuat jadwal RTL ini yang pertama Bapak dan Ibu unduh dulu ya, diunduh dulu di sini di hari ke-8 tugas 10. Setelah diunduh Bapak dan Ibu kemudian diisi, setelah diisi ya diunggah ya di tugas 8, tugas 9 dan tugas 10 begitu. Kemudian Bapak dan Ibu nanti direfleksi nih di jam ketiga ya. Jam ketiga itu ya jam 10-an, jam 9, 9.45 gitu. Apa sih hal-hal yang sudah dipelajari oleh Bapak dan Ibu dan kebermanfaatannya gitu. Nah, ini nih ya, kebermanfaatannya yang perlu kita kunci ya. Kemudian yang kedua, keberhasilan dalam mengikuti diklat IST. Ya, tapi IST apa sih keberhasilan Bapak dan Ibu? Bukan cuma nilai saja tentu saja. Kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Tindak lanjutnya mau apa sih Bapak dan Ibu setelah menyusun RPS ini? Gitu ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan pesan dan motivasi. Bapak dan Ibu sekalian, motivasi itu dorongan apa sih Bapak dan Ibu untuk melakukan ya kegiatan RPS yang sudah disusun. Jadi intinya Bapak dan Ibu, ketika kita sudah memahami kondisi real sekolah dan kebutuhannya, lalu kita coba lakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekolah hanya dengan 1 atau 2 kegiatan saja pada saat OJT 2, itu akan berdampak ke depannya untuk melakukan terus. Untuk melakukan terus perubahan-perubahan secara berjenjang, secara terus-menerus ya, dan tidak pernah henti tentu saja, dan kita sudah memiliki pola untuk melakukan itu semua. Gitu. Nah, jadi kalau pada tahapan latihan ini kita memperbaiki sejak dari perencanaan sampai kepada evaluasi, bahkan sampai pembuatan instrumen monitoring dan evaluasinya, maka ketika kita nanti kembali lagi ke sekolah, kita tinggal melatih guru, ya, tinggal melatih guru, ya. Kalau di SMP itu ada wakaseknya, bagaimana wakasek dari mulai merencanakan sampai pada membuat instrumen. Selanjutnya kita memantau saja semuanya, ya. Tentu saja seorang leader bisa mendelegasikan tugas-tugasnya kepada wakasek kalau di SMP ya. Nah, atau Bapak dan Ibu tentu dibantulah oleh para gurunya gitu. Sehingga ini menjadi pemahaman bersama di sekolah kita. Ya, pola seperti ini. Jadi pola dari mulai merencanakan, dari mulai mengidentifikasi permasalahan bahkan ya sampai kepada memonitor dan mengevaluasi begitu. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita lakukan dengan baik di OJT 2, kita akan mudah nanti terbiasa saja melaksanakannya.
Nah, kalau kita di OJT 2-nya tidak optimal, ini tentu saja ketika kita kembali ke sekolah ya back to basic, ya, aku masih seperti yang dulu nantinya gitu. Oke, Bapak dan Ibu, untuk di tahapan OJT 2 nanti ya, Bapak dan Ibu untuk mempersiapkannya, yang pertama melaksanakan kegiatan pengembangan sekolah sesuai dengan RPS yang sudah disusun. Jadi dilakukan. Yang kedua, di monitoring tahapan-tahapannya terlaksana atau belum begitu. Kemudian dievaluasi. Sudah tercapai belum tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan. Dan yang terakhir, tentu saja dianalisis hasil monepnya sampai ada nilai berhasil atau tidak pelaksanaan dari RPS yang sudah kita susun. Nah, di materi OJT 2 ini ya dilaksanakan sejak hari ke-1 hingga hari ke-6. Jadi ada 6 hari Bapak dan Ibu ya di OJT 2 untuk melaksanakan RPS. Kemudian pembimbingannya ya hari ke-1 sampai dengan ke-3 ya dan 5, 6 dengan chatting di LMS. Jadi ketika chatting Bapak dan Ibu, tentu saja kalau Bapak dan Ibu melaksanakan dengan baik, itu akan ada permasalahan-permasalahan ketika melaksanakan RPS. Maka sampaikanlah di situ, ya. Nah, ketika menyampaikan di situ, nanti Bapak dan Ibu juga akan memperoleh masukan-masukan dari yang lainnya, gitu, ya. Nah, kemudian pembimbingan pada hari keempat itu kita langsung dengan Pikon, ya, yaitu dengan menggunakan Zoom, begitu. Nah, tugas ini harus diselesaikan pada hari keberapa? Tugas ini harus diselesaikan setelah apa? Setelah Pikon, gitu ya, yaitu tugas 12 dan 13. Nanti refleksi RPS-nya dilaksanakan pada waktu hari ke-7 sampai dengan hari ke-10. Nah, kita di situ akan saling memberikan masukan, ya, saling menyampaikan. Kalau mau ada curhat juga silahkan di situ, ya, curhat tentang pelaksanaan RPS tentu saja. Kemudian pembimbingan di hari ke-7 sampai ke-9 dengan chatting di LMS. Kemudian hari ke-10-nya Pikon, gitu ya, Pikon lagi. Dan tugas yang harus diselesaikan tentu saja tugas 14 dan tugas 15 begitu. Nah, ini tolong di print ini yang ini nih, materi OJT 2 ya, agar tidak terlambat kitanya. Nah, dalam pelaksanaan ini Bapak, dalam waktu kegiatan RPS ini mohon ini. Yang pertama di dokumen bukti fisik. Jadi, misalnya ada sosialisasi dan koordinasi dengan warga sekolah secara virtual. Jadi tolong bukti fisiknya, daftar hadir, notulen, rapat, surat undangan, foto-foto kegiatan, itu ada. Ya, dan nanti itu dilampirkan di dalam laporan. Kemudian pembentukan panitia, misalnya, SK kepanitiaannya harus ada, lampirkan juga. Jangan lupa, dilampirkannya tentu saja dalam PDF. Kemudian penyusunan panduan kegiatan RPS, nah, dibuat nih panduannya, meskipun hanya beberapa lembar. Ya, penyusunan panduan kegiatan RPS harus ada. Jadi kalau semua ini bukti fisiknya penuh, 100 Bapak dan Ibu, gitu ya. Kemudian koordinasi dengan narasumber pakar jika diperlukan, ya. Koordinasi dengan ya pakar yang Bapak dan Ibu anggap pakar dalam kegiatan tersebut. Misalkan IT, ya. Nah, koordinasi dengan pakar IT-nya. Kalau memang itu tidak dikhawatirkan apa yang sudah kita lakukan tidak mencapai sasaran yang dibutuhkan, atau memang ada hal-hal yang sangat sulit untuk dipecahkan, silahkan, ya, tentu saja ada surat undangannya, narasumbernya, pakarnya, dan seterusnya, silahkan. Kemudian yang terakhirnya menelaah instrumen monep dan kegiatan RPS, begitu. Nah, tentu saja instrumen monep, ya, kegiatan RPS yang sudah Bapak dan Ibu buat itu dilampirkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, penjelasan jurnal harian. Jadi setiap hari itu mesti dicatat. Nah, ini nih. Nomor, hari, tanggalnya apa, kegiatannya apa, keterangannya bagaimana gitu. Ya, syukur-syukur di sini ditambahkan yang E-nya adalah ada foto-foto kegiatannya gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu di dalam kegiatan rapat persiapan bersama guru dan perwakilan murid yang akan terlibat dalam pelaksanaan RPS dituliskan di sini. Ya, langkah-langkah kegiatan tempo hari. Jadi setiap hari dari hari ke berapa sampai hari ke-6 itu ya dilakukan.
Nah, kemudian yang terakhir adalah menganalisis hasil monitoring kegiatan RPS. Jenis monepnya apa? Kemarin kan ada 4 ya monepnya. Kemudian deskripsi, jadi uraian hasil keterlaksanaannya dibuat ini. Yang ketiga kuantitatifnya, gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi untuk tentu saja tindak lanjut dari hasil kegiatan. Ini kalau di sini 83,3%. Apa yang belum tercapainya? Nah, ini dilakukanlah rekomendasi. Jadi rekomendasi ini membidik kepada ketidaktercapaian baik keterlaksanaan ya maupun ketercapaian tujuan yang ini nih sisanya. Jadi dari 100% dikurangi 83,3% itu berapa? Nah, itu yang dibidik dalam rekomendasi atau tindak lanjut begitu. Oke, begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi tayangan tampilan untuk pembelajaran di IST. Dan tuntas sudah untuk pertemuan di IST ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hari besok lanjut bisa dan sehat untuk melanjutkan ke OJT 2 ya pada tahap pelaksanaan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.